Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali bahwa setiap orang harus mengetahui tujuan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Statement-statement berikut ini memberikan gambaran bagaimana pola pikir dunia ini di sekitaran kita. Kita akan melihat beberapa statement yang dapat kita baca bersama. Berbicara tentang ketika pria dan wanita berbelanja, ada perbedaannya. Dikatakan pria akan membayar 20.000 untuk barang seharga 10.000 yang dia butuhkan. Biasanya pria tidak terlalu pusing dengan masalah harga, yang penting cepat selesai, bayar dan kemudian pergi. Wanita akan membayar 10.000 untuk barang seharga 20.000 yang tidak dia butuhkan. Ada kecenderungan, keinginan, ya, untuk berbelanja walaupun tidak penting-penting amat. Tetapi naluri tawar-menawar menjadi hal yang biasa kita lihat dalam kehidupan para wanita. Lalu tentang cinta antara pria dan wanita. Untuk mencintai seorang pria, Anda harus banyak memahaminya dan sedikit mencintainya. Itulah statement yang ada di sekitar kita. Walaupun belum tentu kebenarannya. Sebaliknya, untuk mencintai seorang wanita, Anda harus banyak mencintainya dan sama sekali tidak mencoba untuk memahaminya. Kadang-kadang banyak para suami mengatakan betapa pusingnya untuk memahami, mengerti apa isi hati dari para istri atau istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian tentang perubahan. Seorang wanita menikahi pria dengan harapan dia akan berubah. Pada kenyataannya, pria sulit berubah. Atau bahkan sama sekali tidak berubah. Tidak sesuai dengan harapan dari wanita tersebut. Atau seorang pria menikahi wanita dengan harapan wanita itu tidak akan berubah secara fisik. Namun pada kenyataannya, hal itulah yang paling nyata. Berubah setelah dinikahinya. Nah, ini adalah statement-statement, ini adalah paham-paham yang ada di sekitaran kita. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengikut Kristus seharusnya tidak terbawa arus pola pikir dunia, sehingga dia perlu bertanya kepada dirinya sendiri dengan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Pertanyaannya adalah, untuk apakah aku ada di dunia ini? Apakah tujuan hidupku sebagai pengikut Kristus? Itu adalah pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh orang percaya. Pengikut Kristus harus tahu bahwa tujuan hidup lebih besar daripada prestasi pribadi. Lebih besar daripada ketenangan pikiran, lebih besar dari kebahagiaan, lebih besar dari keluarga, lebih besar dari karir, lebih besar dari mimpi, bahkan dari ambisi terliar sekalipun. Seorang yang bernama Bertrand Russell, dalam catatan dia adalah seorang ateis, mungkin sudah berubah. Tetapi dia pernah punya statement yang begini, sebelum Anda memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti. Artinya apa? Tujuan hidup itu harus berangkat dari memikirkan, memahami, mempercayai Allah. Itu sebabnya, mari kita berangkat dari pemahaman itu. Semuanya harus mulai dari Allah. Itu yang harus kita pahami bersama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya harus dimulai dari Allah. Perlu kita pahami bahwa Allah bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita. Sebaliknya, dia adalah sumber kehidupan Anda. Untuk menemukan tujuan hidup Anda, lihatlah firman Allah. Bangunlah kehidupan di atas kebenaran kekal. Bukan psikologi umum, bukan motivasi, bukan kesuksesan, bukan kisah inspirasi, apalagi ramalan atau mimpi. Hari-hari ini saya mau ingatkan bahwa banyak aplikasi di media sosial, terutama saya sebut saja di Facebook, yang akan muncul mengenai ramalan-ramalan nama, ramalan kelahiran, ramalan jumlah nama ketika dijumlahkan, ketika dikonversi menjadi angka-angka. Dan itu sangat berbahaya. Kita mulai kompromi dengan ramalan-ramalan seperti itu. Itu sebabnya orang percaya harus selalu
waspada dengan situasi yang seperti itu. Firman Tuhan Kolose 1 ayat 16 saya akan bacakan bagi kita, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan ayat ini, mengingatkan bahwa semuanya harus disentralkan di dalam Allah, bagi Allah dan untuk kemuliaan Allah. Saya mau katakan bahwa kita, Anda dan saya, ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Itu sebabnya Albert Einstein pernah berkata, Allah tidak sedang bermain dadu. Dia tidak sedang melemparkan sesuatu dan berharap bahwa manusia itu muncul seperti angka-angka di setiap sisi dadu itu. Dan itu sebabnya Allah tidak bermain dadu. Firman Tuhan berkata 139 dalam Mazmur 139, 13, 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhanlah yang membentuk kita dengan cara yang dahsyat, dengan ajaib. Dialah yang membuat kita. Anda bukan karena kebetulan. Kelahiran Anda bukan kesalahan. Orang tua Anda mungkin tidak merencanakan Anda, tetapi Allah merencanakan Anda. Ia memilih ras Anda, Ia menentukan warna kulit Anda, Ia menentukan bagaimana bentuk rambut Anda. Dan ingat, Ia menentukan talenta dan keunikan dan kepribadian Anda. Karena Allah membuat Anda untuk suatu alasan, Dia juga yang memutuskan kapan Anda lahir, berapa lama Anda akan hidup di dunia ini, dan kapan Anda kembali pulang menghadap tahta pengadilannya. Yesaya 44 ayat 2a berkata, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. 3 bagian dalam ayat ini. Ia menjadikan, Ia membentuk, Ia menolong. Ia menciptakan engkau, Dialah yang membentuk kepribadianmu, Dialah yang akan menolong engkau selama engkau ada di dunia ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang menggerakkan Anda hari ini? Manusia pada umumnya digerakkan oleh berbagai hal. Bisa saja kebencian dan kemarahan. Orang yang melukai Anda pada masa lalu tidak mungkin terus melukai Anda, kecuali Anda mempertahankan rasa sakit itu melalui kebencian. Ayub 5 ayat yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lalu ada pula orang yang digerakkan oleh rasa takut. Ya, ketakutan yang berlebihan membuat dia bertindak. Ada yang digerakkan oleh sikap dan sifat materialisme. Materi dikejar, segala cara dilakukan. Kemudian ada yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Itu sebabnya orang mengejar popularitas dengan segala cara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus digerakkan oleh tujuan Allah. Karena apa? Dengan adanya tujuan Allah yang menggerakkan seseorang, maka hidupnya akan lebih bermakna. Hidupnya akan lebih mudah. Maksudnya adalah Anda akan memiliki dasar untuk mengambil keputusan, membagi waktu, dan menggunakan potensi Anda. Kehidupan Anda akan lebih fokus. Tanpa tujuan, Anda akan terus mengubah arah. Itu sebabnya banyak orang yang plan. Itu sebabnya banyak orang yang tidak tetap hati. Ya, Anda akan merubah pekerjaan, Anda akan merubah hubungan. Itu sebabnya ada kawin, cerai, kawin lagi. Ya, ada keretakan rumah tangga, ada pisah. Ya, ada orang yang berpisah setelah sekian tahun menikah. Lalu kemudian mengubah gereja dan lingkungannya. Banyak orang yang berpindah-pindah gereja, berpindah-pindah lingkungan. Karena apa? Karena dia tidak punya fokus, tidak punya tujuan. Dan orang seperti ini yang tidak memiliki fokus karena tidak digerakkan oleh tujuan Allah, berharap bahwa setiap perubahan akan menghentikan kebingungan. Tetapi sesungguhnya dia makin bingung, dia makin stres. Oleh karena itu, dia berupaya mengisi kekosongan di dalam hatinya. Tetapi sayang sekali dengan cara yang salah. Itu sebabnya orang harus kembali kepada tujuan Allah. Orang percaya harus digerakkan oleh tujuan Allah agar apa? Agar hidupnya termotivasi. Tujuan selalu menghasilkan keinginan yang kuat. Tidak ada yang bisa membangkitkan energi seperti tujuan yang jelas. Mari kita ikut tujuan Allah.
maka ada energi di sana, ada kekuatan di sana, ada kuasa di sana, ada pertolongan Roh Kudus di sana. Orang percaya yang digerakkan oleh tujuan Allah siap dengan kekekalan. Ketika dia tahu bahwa dia mengikuti Allah dengan segenap hati di tengah-tengah dunia ini, maka ketika suatu saat Allah memanggilnya, dia sadar betul bahwa saya sudah memuliakan Allah selama saya ada di dunia ini. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan berupaya menciptakan warisan ya, yang berkelimpahan di bumi. Mereka ingin dikenang ketika mereka meninggal. Namun apa yang paling penting bukanlah apa yang orang lain katakan tentang kehidupan Anda, tetapi apa yang Allah katakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 10c dan ayat 12. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengumpulkan harta di bumi dengan maksud supaya dikenang, dianggap hebat, dianggap bisa mewariskan kepada anak dan cucunya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan, yang terpenting bukanlah apa yang orang lain katakan. Yang terpenting bukan apa yang dunia katakan. Yang paling penting adalah apa yang Allah katakan. Yang paling penting adalah apa yang Allah katakan tentang Anda. Kira-kira apa yang Allah katakan tentang Anda? Itu sebabnya mari kita mempelajari yang berikutnya. Kita diciptakan untuk kekekalan. Sadarkah kita bahwa kita dipersiapkan untuk memasuki kekekalan? Itu sebabnya penting setiap orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya dia masuk ke dalam rencana kekekalan Allah itu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam kekekalan yang Allah sediakan kalau tidak melalui jalan yang benar itu. Siapakah jalan yang benar itu? Yesus Kristus, saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian B berkata, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ayat ini mengindikasikan bahwa kita merasa bahwa kematian bukan sesuatu yang wajar. Sedapat mungkin orang berharap dia akan umur panjang di dunia ini, walaupun hidupnya menderita, walaupun banyak tantangan masalah. Banyak orang berpikir seharusnya manusia lebih panjang dan lebih panjang dan lebih panjang lagi umurnya. Setiap orang ingin hidup lebih lama lagi. Inilah yang bisa kita istilahkan keinginan untuk hidup, 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 dan hidup. Dan jawabannya untuk hidup lebih lama lagi adalah hidup yang kekal. Dan sekali lagi, hidup kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu, penting, dan harus kita mempertimbangkan kekekalan dalam hidup kita. Nilai-nilai Anda akan berubah ketika kita mempertimbangkan kekekalan. Ketika kita mempertimbangkan kekekalan mengisi otak dan hati kita, bahwa kita sedang menuju kekekalan yang Allah sediakan. Kita akan menggunakan waktu, kita akan menggunakan uang, kita akan menggunakan segalanya dengan bijak. Kita akan menghargai hubungan berdasarkan karakter, berdasarkan pertumbuhan iman, berdasarkan kasih kita kepada Kristus. Bukan seperti dunia yang ingin selalu membangun hubungan dengan orang lain berdasarkan populer atau tidaknya seseorang, berdasarkan kaya atau tidaknya seseorang, berdasarkan berprestasi atau tidaknya seseorang, berdasarkan kira-kira orang ini menyenangkan saya atau tidak. Itu sebabnya ketika kita mempertimbangkan kekekalan di tengah-tengah dunia ini, maka prioritas akan ditata ulang. Kita tidak akan ikut-ikutan tren, kita tidak akan ikut-ikutan mode, dan nilai-nilai yang populer itu bukan hal yang penting lagi. Banyak orang mengikuti orang lain karena sedang popularitas atau populer atau tren atau sedang mode. Tetapi pertanyaannya, jangan kita ikut-ikutan, tetapi mari kita ikut Allah. Banyak orang yang ikut-ikutan orang, tetapi tidak bersedia ikut Allah. Sesungguhnya Allah mau kita ikut Dia, bukan ikut dunia, apalagi ikut tren dan sebagainya.
Yohanes 2 ayat 17, 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingatlah bahwa dunia ini akan berlalu, dan apapun yang dipertahankan manusia di dunia ini akan bersifat fana. Tetapi ketika kita mempertahankan iman kita, tujuan kita, kehendak kita berdasarkan tujuan dan rencana Allah, apalagi ketika kita mempertimbangkan kekekalan bersama-sama dengan Allah, maka semuanya itu adalah kekal. Semuanya itu bukan fana, tetapi kekal adanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita catat, kematian bukan akhir dari diri Anda. Kematian bukan akhir dari kehidupan Anda, tetapi itu merupakan perpindahan menuju kekekalan. Karena itu ada akibat-akibat kekal untuk segala sesuatu yang Anda lakukan di dunia ini. Sekali lagi, ada akibat-akibat kekal yang Anda lakukan di dalam dunia yang fana ini. Oleh karena itu, pertimbangkan semuanya dengan baik. Sekali lagi, miliki Kristus dalam hidup kita. Yang berikutnya, kita harus memandang kehidupan dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang dunia, bukan sudut pandang pribadi, apalagi dari sudut pandang yang salah. Apa pandangan Allah terhadap kehidupan? Kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Dalam Alkitab, Allah selalu menguji iman, karakter, ketaatan, kasih, dan kesetiaan. Abraham ditantang untuk, dalam tanda petik, membunuh anaknya. Untuk Allah menguji apakah dia sungguh mengasihi Allah atau lebih mengasihi hal yang lain. Yakub harus kerja rodi demi mendapatkan Rahel. Proses yang panjang dialami Yakub. Daniel dalam tanda petik harus berbagi ruangan dengan singa ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa itu. Tidak ada hal yang tidak penting dalam hidup Anda, bahkan kejadian kecil menjadi hal yang terpenting bagi pengembangan karakter Anda. Karakter rohani sedang dibentuk. Oleh karena itu, lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kehidupan di bumi adalah ujian. Lalu yang kedua, kehidupan bumi adalah kepercayaan, waktu, tenaga, kepandaian, kesempatan. Hubungan dan kekayaan semuanya adalah pinjaman dari Allah yang harus dikelola dan dipelihara dengan baik. Semakin banyak yang Allah berikan kepada Anda, semakin banyak tanggung jawab yang Allah percayakan. Ya, jangan hanya berbangga dengan apa yang Anda capai, tetapi lupa Anda menyenangkan Allah dengan semua yang Anda miliki. Kehidupan di bumi adalah penugasan sementara dibandingkan dengan kekekalan kehidupan di bumi sangat singkat. Yang kekal adalah yang kekal. Di bumi sifatnya fana. Itu sebabnya jangan sia-siakan. Bumi adalah kediaman sementara. Identitas Anda ada di dalam kekekalan. Dan tanah air Anda adalah surga. Harus dicamkan baik-baik. Segala sesuatu adalah bagi Dia. Ketika kita berbicara tentang kekekalan, maka kita paham betul bahwa segala sesuatu adalah bagi Yesus. Untuk kemuliaan Yesus. Tujuan utama keberadaan alam semesta ini untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Kalau kita gagal memahaminya, ya, kita tidak melihat bahwa semuanya untuk kemuliaan Allah. Bagaimana kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Pertama, kita menyembah Allah, menikmati, mengasihi, memberikan diri untuk dipakai bagi tujuan Allah. Mengasihi orang percaya yang lainnya, menjadi seperti Kristus. Ya, meneladani Yesus dalam cara berpikir, bercita rasa, bertindak. Melayani orang lain dengan karunia kita. Memberitakan Yesus kepada orang lain. Allah tidak memberi Anda kemampuan dengan tujuan untuk mementingkan sendiri, ingat itu. Melainkan untuk kebaikan orang lain juga. Memberitakan Yesus kepada orang lain, membantu orang lain untuk menemukan tujuan hidup, mempersiapkan mereka untuk menghadapi kekekalan. Jadi, mari kita memuliakan Allah dengan cara menyembah Allah, mengasihi orang percaya lainnya, menjadi seperti Kristus, melayani orang lain dengan karunia kita, memberitakan Yesus kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjalani sisa hidup Anda, bagi kemuliaan Anda, Anda harus berani mengubah prioritas Anda, harus menata ulang jadwal Anda, harus mengevaluasi hubungan-hubungan Anda, dan harus berani mengubah segala hal lain yang bertentangan dengan keinginan Allah. Kadang-kadang, sekali lagi, kadang-kadang hal-hal itu berarti Anda harus memikirkan ulang kembali. Dan terkadang itu adalah jalan yang sukar.
tetapi itu tidak ada artinya dibandingkan kemuliaan yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Pertanyaan terakhir sekali lagi, untuk apakah aku hidup di dunia ini? Jawabannya hanya satu, untuk kemuliaan Allah. Kita harus menyesuaikan diri dengan tujuan Allah. Kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Kita harus mempermuliakan Allah dengan cara apapun di tengah-tengah dunia ini, sehingga segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan segala-galanya hanya untuk Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Selamat menikmati hari-hari bersama-sama untuk memasuki tujuan rencana Allah, dan kita tahu bahwa ujungnya adalah kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.